Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 30 Oktober 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 6, ayat 1 sampai 9. Paulus melanjutkan nasihatnya, bagaimana hubungan antara orang tua dan anak, dan hubungan antara hamba dan tuan, supaya mereka saling mengasihi, saling menghormati, saling melayani. Ayah diminta jangan sampai membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya, tetapi mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Para hamba hendaknya mentaati tuannya seperti melayani dan mentaati Tuhan. Sebaliknya, para tuan hendaknya bersikap baik terhadap hamba-hamba. Jauhkanlah sikap mengancam, karena Tuhan akan membela hamba-hamba dan tidak akan memandang muka kepada tuan yang semena-mena. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Yesus mengajak para murid agar memasuki pintu yang sempit, karena banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat masuk. Pintu yang sempit menuju kepada sukacita dan keselamatan. Ketika pintu sudah ditutup, maka banyak orang akan mengetuk pintu sambil berkata, "Tuan, Tuan, bukakan pintu bagi kami." Tetapi pemilik rumah akan mengatakan, "Aku tidak tahu dari mana kalian datang." Maka kalian akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan menjawab, "Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hei kalian semua yang melakukan kejahatan." Di sanalah akan terdapat ratap
dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus mengajak kita lewat suratnya kepada jemaat di Efesus agar saling mencintai, saling menghormati, apapun kedudukannya, entah orang tua, entah anak, entah tuan, entah hamba. Mereka diajak untuk hidup menurut martabatnya. Anak-anak menghormati orang tua. Orang tua mencintai anak-anak. Hamba-hamba melayani tuannya. Dan tuan-tuan mencintai hamba-hambanya. Dengan demikian, kita benar-benar menunjukkan sikap kasih kepada semua orang menurut panggilannya, sehingga orang merasakan cinta kasih yang datang dari Allah sendiri. Berbeda dengan dunia yang seringkali berlaku semena-mena, orang yang berkuasa, orang yang berkedudukan menindas hamba-hambanya, orang-orang kecil. Demikian pula orang tua semena-mena terhadap anak-anaknya. Kita hendaknya melihat Yesus datang justru untuk melayani dan menyerahkan nyawa sebagai tebusan bagi umatnya. Maka mari bersama-sama kita hidup dengan teladan Yesus yang mencintai anak-anaknya, agar akhirnya kita benar-benar mampu untuk memberikan kasih kepada siapapun juga tanpa pandang bulu. Dari bacaan Injil diawali dengan pertanyaan orang yang ikut Yesus. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dan jawaban Yesus sebagai pelajaran bagi kita. Kita diajak untuk mencari keselamatan dengan selalu melaksanakan kehendak Allah yang digambarkan lewat pintu yang sempit. Itu berarti untuk mencapainya kita perlu berusaha. Usaha kita adalah hidup sesuai
dengan kehendak Allah dan sabda-sabdanya. Ukuran untuk bisa masuk ke dalam rumah Allah, kerajaannya, bukan telah makan dan minum bersama Yesus, atau Yesus telah memberikan sabdanya kepada kita, tetapi kita hendaknya mengenal Yesus, mendengarkan sabdanya, tinggal bersama Dia, dan mencoba menerjemahkan sabdanya di dalam hidup kita. Kalau demikian, maka kita akan kenal Yesus sebagai sang tuan rumah. Gambaran orang dari selatan dan utara, barat dan timur akan makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub serta Nabi, mau menunjukkan kepada kita siapapun juga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan ikut berpesta, asalkan mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakannya. Atau dengan kata lain, kita hidup dengan berpedoman pada hukum utama, yakni hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Semoga kita mampu untuk melaksanakan kasih, sehingga kita akan boleh masuk dan ikut makan dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang mengajak kami untuk terus melaksanakan sabda dan kehendak-Mu, agar kami boleh masuk berpesta dalam kerajaan. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, bangunkan bila jatuh, dorong bila mandek. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong dan saya ingatkan untuk melaksanakan pola hidup sehat, agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Terima kasih untuk berusaha penjenengan dalam melayani gereja lewat doa-doa, tenaga dan karya, serta dana. Amplop-amplop misi yang masih ingin dimasukkan ke kotak masih tunggu sampai minggu depan, supaya masih kesempatan bagi penjenengan hari Sabtu dan Minggu memasukkan ke kotak persembahan.
harapannya dana misi kita bisa terkumpul untuk membantu para misionaris dan umat yang dilayani. Mudah-mudahan dana misi tahun ini bisa terkumpul seperti tahun-tahun kemarin. Besok sore tanggal 31 kita akan menutup bulan Rosario dengan Ekaristi. Saya undang umat untuk hadir dalam Ekaristi tersebut. Mari bersama-sama kita berdevosi kepada Maria dan berekaristi. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.